hal yang perlu banget buat kalian denger ya teman-teman ya di bulan ini, bulan September, buat teman-teman Virgo dimanapun kalian berada. Pastikan kalian dengerin ini, siapa tahu ini bisa jadi reminder ya buat kita semua untuk ngadepin bulan September ini ya. Kayak gimana sih, seperti apa sih, apa yang sebaiknya mesti dilakukan ya. Kita lihat teman-teman, general reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan Mali reading, jadi bacaan ini kita bakalan jumpa ya setiap bulannya dengan tema yang sama, tapi semoga readingannya beda ya. Ketahuan dong ya kan, ketahuan apa? Ketahuan gak berubah gitu, gak melakukan perubahan yang signifikan ke dalam hidup. Nah oke ya, 5 hal teman-teman. Oke, gimana caranya berubah ke arah yang jauh lebih baik? Caranya kalian lihat di description, itu ada link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia ya, which is yang paling ketiga adalah salah satu tools untuk kalian menerapi diri ke arah yang jauh lebih baik. Oracle Card Indonesia Sound Therapy, audio sound therapy yang aku buat dengan sepenuh hati ya, dengan berbagai riset yang dilakukan ya teman-teman ya, dan semoga hasilnya bermanfaat buat kalian semua ya. Oke teman-teman, siapa tadi? Virgo. Virgo, yuk kita baca ya. Still in this channel Card Indonesia. Jangan remember for we subscribe, like, and giving a positive comment. So I reply with a beautiful word for you. Well, kita lihat yuk ya. Pertama sama kita lihat Health Calling. Kalau dibilang akan ada tantangan ya, iya banget, tantangan dalam artian hal-hal yang mungkin arah-arahnya itu agak sedikit negatif ya teman-teman ya, agak sedikit kurang baik yang berkaitan dengan lingkungan ya, lingkungannya ada satu orang yang mungkin akan mempengaruhi secara kurang baik ya, kurang baik, masa-masa gelap ya, hal-hal yang memang sengaja disetting untuk kamu supaya ada kesusahan gitu kan ya, ada kesulitan gitu teman-teman ya, membuat kamu jadi takut, membuat kamu jadi harus putar otak, susah ya seperti itu. Tapi ya bukan berarti kamu harus menyerah kalau dalam keadaan seperti ini. Ini adalah saatnya dimana kamu menerima rasa takut kamu ya, dan berjuang ya teman-teman, berjuang untuk menghadapi ketakutannya kamu ini ya. Dengan seperti itu, maka segala sesuatu hal akan baik-baik saja. Ingat ya, yang namanya orang dengan hal-hal yang kayak jahat, dengan kayak mistis dan sebagainya, ke arah yang kurang baik ya, itu mereka ciptakan gitu kan. Itu sampai ada di dunia ini gitu kan ya. Di dunia ini pasti ada yang namanya pembelajarannya gitu loh teman-teman ya. Tapi bukan berarti ini harus menjadikan kamu satu ibaratnya orang yang takut-takutan dengan hal tersebut. Kadang ada ya, kok aku tuh di black magic, aku tuh di begini gitu. Ada orang yang memang berada di ranah-ranah yang seperti itu gitu kan, belajar tentang hal-hal seperti itu. Banyak kalau kita bilang, karena kemungkinan besar terdesak situasi kondisi, kepingin banget yang namanya cepat segala sesuatunya, instan dan sebagainya. Tapi balik lagi teman-teman ya, tidak ada hal yang bisa ya menandingi hal-hal ibaratnya kayak pembuatnya itu pasti jauh lebih wow gitu kan ya. Pembuatnya dalam artian alam semesta ini tercipta oleh siapa ya, bagaimana dan sebagainya. Masing-masing kita punya keyakinan masing-masing ya kan, yang prosesnya mungkin akan masing-masing. Tapi ya hal-hal yang jahat gak akan pernah lama teman-teman, hal-hal yang jahat tidak akan pernah abadi ya. Seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Yang kamu kudu lakukan adalah mengatasi dan menghadapi ketakutannya kamu itu ya. Seperti ini. Kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan. Jaga komitmen dengan baik. Jangan gampang terpengaruh hanya karena kayak iming-iming sesaat, hanya karena ketakutan yang berlebihan yang ada di dalam diri kamu ya. Jaga komitmen. Oke.
Kita lihat yang kedua, ada the fire within. Ini adalah tentang ledakan-ledakan emosi ya. Ledakan-ledakan energi yang bisa kamu pakai sebenarnya. Apakah itu akan dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat atau mau dipakai untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Gak bermanfaat itu dipakai buat marah, dipakai buat emosi doang gitu kan. Itu bermanfaat gak sih? Bermanfaat sih, bikin apa? Bikin masalah ya. Tapi kalau misalkan kamu pakai untuk hal-hal yang bagus ya, ledakan-ledakan energi yang berlebih ini akan bermanfaat teman-teman ya, akan menjadikan kamu maju, menjadikan kamu lebih kuat ya, seperti ini. Ini oke sih, artinya ada hal-hal dimana bisa jadi kamu tuh memulai sesuatu hal dengan aksi yang gercep gitu kan ya, dengan intuisi, dengan keputusan-keputusan yang tajam ya teman-teman ya, dan bergerak gitu, moving dengan tindakan-tindakan yang konstan ya. Energinya dipakai untuk hal-hal yang baik seperti ini teman-teman ya, karena tadi kita udah tahu bahwa mungkin ada hal-hal yang dimana kamu harus atasi dengan cepat ya, seperti itu. Lalu kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan adalah apa adanya, menikmati diri kamu, menikmati waktu kamu dengan apa adanya kamu. Mau orang kayak gimana, mau seperti apa, mau kamu berada di lingkungan yang baik ataupun tidak baik ya, hidup ini adalah tanggung jawabnya kamu. Jadi apa adanya aja. Kalau kamu emang seperti itu ya seperti itulah kamu. Tapi bukan berarti kamu lalu gak mau melakukan perubahan ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang salah persepsi ya. Jadi kalau misalkan kayak begini diingetin gitu kan ya, bukannya terima kasih tapi malah justru ya aku tuh kayak gini ya, syukur kamu mau terima, kalau nggak mau terima ya udah kamu ya gini ya, ini juga nggak bagus ya. Kalau kamu punya prinsip sendiri nggak apa-apa, tapi bukan berarti harus yang namanya tidak melakukan perubahan ke arah yang jauh lebih baik yang kayak begitu ya. Oke, jadi diri sendiri, tidak perlu yang namanya tertekan-tekan hanya karena sesuatu hal yang kamu tidak setujui tapi kamu harus setuju ya, kayak gitu. Masing-masing orang punya pendapatnya masing-masing lah ya. Right, yang ketiga ada tentang bertahan, bukan bertahan ya, tapi lebih ke kayak beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Beradaptasi bukan berarti kamu harus melted ya, mencair, harus ikut terpengaruh, harus menjadi seperti apa yang mereka mau, enggak gitu ya. Tetap dengan keyakinannya kamu, tetap dengan apa yang memang kamu lakukan dalam hidup, tetap dengan prinsip-prinsipnya kamu, hanya saja kamu beradaptasi dengan keadaan dan situasi. Kebayang ya, kalau misalkan kamu berada di salju gitu kan, ini contohnya kebetulan di salju ya teman-teman, di satu hawa yang dingin sekali ya, tapi kamu tetap pakai baju yang tipis, kamu tetap pakai baju yang ibaratnya cuman one piece doang gitu kan ya. Terus abis gitu kamu makannya juga diet yang tidak membantu untuk memberikan hangat di badan gitu. Terus habis gitu tidak melakukan gerakan atau olahraga, cuman freeze gitu aja. Kira-kira kamu bertahan gak di sana? Enggak lah pasti ya. Ada masanya gitu, ketika kita hidup di negara yang dingin banget itu apa yang kita pakai. Ketika kita berada di negara yang panas banget ya, apa yang kita pakai, apa yang kita makan. Nah, ini sendiri-sendiri. Nah, ini dia tadi ya. Bertahan sama dengan beradaptasi ya. Beradaptasi, bertahan kamu tidak melakukan apa-apa. Tapi untuk bertahan dan beradaptasi kamu perlu melakukan apa-apa teman-teman ya. Oke, kita lihat ya reality ya, melihat dengan realistis teman-teman ya, dan nggak maksa yang bukan saatnya untuk dipaksa. Artinya memaksakan sesuatu hal yang di luar dari kemampuannya kita gitu kan ya, atau kemampuan seseorang, apakah akan jadi baik ya? Enggak, yang ada malah jadi konflik ya, karena kita selalu memaksakan kehendak kita sama orang lain yang belum tentu mereka setuju dengan prinsip atau pendapatnya kita. So ya, menyadari bahwa tiap-tiap manusia termasuk sama kamu ya, itu punya yang namanya keterbatasan, punya prinsip-prinsip sendiri. Lebih baik belajar untuk beradaptasi pastinya, dan enggak memaksakan kehendak kita sama orang lain. Seperti ini ya. Ini yang keberapa nih? Ini yang keberapa sih? 3. Oke. Yang keempat ya. Yang keempat ada rilis ya. Rilis adalah tentang membebaskan ya. Kalau kita bilang membebaskan yang seperti apa? Melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan buat kamu, hal-hal yang gak membawa manfaat untuk kamu, dengan
kesadaran penuh, bukan dengan emosi. Karena ketika kita menciptakan satu ruangan untuk cinta ya, yang ada hanyalah cinta di sana gitu. Tapi kalau kita menciptakan ruangan untuk dendam, untuk apa dan sebagainya, itu akan jadi ruangan yang full of dendam dan sebagainya, itu dia tadi. Jadi belajar melepaskan dendamnya, isilah dengan cinta, isilah dengan hal-hal yang penting, hal-hal yang menyenangkan ya, seperti itu. Kita tahu bahwa ketika kita berada di satu situasi dan kondisi tertentu ya, itu adalah keputusannya kita. Bawa kesakitan buat hidupnya kamu, bawa luka dan sebagainya, tapi terus-terusan diterus-teruskan ya, on off gitu-gitu aja, terus bolak-balik. Ini sebenarnya juga tanggung jawabnya kamu, karena kamu juga memilih seperti itu, bukan hanya tanggung jawabnya orang yang datang, orang yang lalu lalang dalam hidupnya kamu dan membawa kesakitan menurut versinya kamu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya, lepaskan hal-hal yang sebenarnya nggak bawa kebaikan ya teman-teman, karena dengan seperti itu kamu juga bakalan rilis, kalian juga bakalan free seperti itu. Dan selalu pilih jalan yang baik dalam hidup ya. Orang boleh memberikan kita kesakitan, orang boleh memberikan kita yang namanya itu kesulitan ya, tapi kita juga bisa memilih respon apa yang sebaiknya kita lakukan. Selalu pilih jalan yang baik, belajar untuk melihat dari sudut pandang yang luas, fleksibel ya, lebih lentur teman-teman, seperti itu ya. Yang keempat, sekarang kita akan menuju yang kelima. Yang kelima ada the wounded healer. Segala luka kamu, segala macam kesakitannya kamu, segala macam luka yang mungkin masih menganga sampai saat ini teman-teman ya, jadikan itu satu kekuatan ya. Ada orang yang bangkit ya dari rasa sakitnya, dari ibaratnya korban-korban yang luar biasa lah ya, tapi mereka bisa bangkit loh di hidup mereka, dan mereka bisa menjadikan itu satu pengalaman yang sangat luar biasa, tidak menjadikan itu sesuatu hal yang takut dan sebagainya. Tentunya ada sih ya yang lain-lain ya teman-teman, yang mungkin masih memilih untuk down, masih memilih untuk sibuk dengan ilusi-ilusi yang ada di pikirannya, takut-takutan sendiri, ada banyak sekali juga yang seperti itu. Tapi untuk kali ini ya, Oracle Card Indonesia mengajak kalian semua teman-teman Virgo, ayo bangkit, maju. Walaupun kamu terluka, tapi jadikan luka itu adalah pembelajaran supaya kamu tuh jauh lebih kuat, supaya kamu jauh lebih maju dalam hidupnya kamu. Oke. Apa yang sebaiknya dilakukan? Fokus sama apa yang kamu mau tuju dalam hidup, kuasai diri, kuasai perasaan kamu. Alright teman-teman, kita jumpa lagi ya next month ya, dengan cerita yang pastinya semoga berubah, karena dengan begitu berarti kamu melakukan perubahan. Kalaupun belum, selalu akan ada masa di mana alam semesta ini memberikan kamu kesempatan setiap saat, setiap waktu untuk melakukan perubahan ke arah yang jauh lebih baik pastinya. Subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia. Oracle Card Indonesia, sound terapi untuk kehidupan yang jauh lebih baik pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.